Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenalin nih bagi yang belum kenal. Sebelumnya nama aku tuh Fajri Sakara Saiman. Beberapa dari kalian mungkin tuh udah kenal sama aku. Nah, bagi yang belum kenal, kenalin ya, nama aku Fazir. Nah, sekarang tuh aku bakal ngajak kalian ke salah satu coffee shop paling culture lah di Bandung. Gak paling culture sih, salah satunya lah. Nah, ini tuh sering banget didatengin sama anak-anak sini. Nah, sebelum kita sampai nih ya, kan bentar lagi kita nyampe. Sebelum kita sampai ke tempatnya, aku mau nunjukin dulu ke kalian sedikit video tentang kafenya biar kalian gak penasaran lagi nih. Iya ya, sedikit cuplikan video dari aku buat kalian biar kalian gak penasaran lagi. Nah, sekarang kita udah sampai nih di tempatnya. Nah, jadi ini tuh nama kafenya tuh Kuro Coffee. Ini tuh sering banget didatengin sama anak-anak sini, terutama anak-anak kampus daerah sini yaitu Unpar atau enggak Unisba atau enggak yang lain-lain. Nah, dari luar sih kelihatan simple banget, kayak cuma putih, bersih, clean. Tapi justru kalau kalian lihat si tulisan Kuro Coffee-nya itu kecil banget. Tapi justru itu vibes-nya tuh jadi understated banget, gak kayak coffee shop lain yang wah ini coffee shop yang trendy banget gitu loh. Nah, malahan kalau kalian lihat dari luar tuh kelihatan simpel, tapi malahan kalau kalian lihat ke dalam nanti banyak spot-spot yang menarik, yang enak buat ngobrol, buat santai-santai, buat ngopi atau enggak buat spot foto. Nah, jadi sampai santai aja kita kita jalan aja ya beberapa langkah nanti ke depan. Jadi kalau kalian nemu spot foto yang bagus, nanti bilang aja ke aku, nanti kita berhenti. Nah, kalau kalian lihat dari luar tuh emang simpel. Nah, pas kita begitu jalan ke dekat pintunya, biasanya tuh kita tuh langsung disambut dari kelihatan dari dalam tuh, kelihatan dari luar tuh cahaya dari hangat dari dalam. Jadi kayak ngundang orang buat masuk gitu loh. Dan biasanya juga eh, bau kopinya tuh udah kecium dari sini nih, apalagi kalau baristanya tuh lagi nge-steam susu. Nah, begitu kita masuk ke welcome zone-nya, kita tuh langsung disambut sama area penyambutan kecil lah. Bukan kayak foyer mewah hotel, tapi kayak semacam space kecil yang nuansanya tuh adem banget. Ada beberapa foto poster-poster kecil, terus ada boneka Ghibli juga, ada tanaman-tanaman tinggi kayak gini. Nah, terus begitu kita beberapa langkah dari area tadi, area welcome zone, kita tuh langsung disambut sama area paling ikonik di Kuro Coffee, yaitu mirror selfie-nya guys. Nah, itu kaca besar buat kita mirror selfie. Kacanya tuh panjang, lebar, terus clean, frame-nya tuh gak aneh-aneh banget. Jadi justru itu fotonya tuh hasilnya tuh pasti clean, auto estetik. Biasanya juga eh, lampu atau enggak cahaya dari jendela tuh nyorot pas ke cahaya kacanya. Jadi kalau kalian foto siang-siang itu otomatis fotonya itu estetik banget. Terus biasanya tuh ada rombongan mahasiswa atau keluarga yang literally ngantri di sini buat cuma foto doang, ngantri di sini. Jadi gak heran sih, soalnya foto di sini tuh pas banget sama body kita buat kita check out TD, buat kita check out feed sama teman-teman atau kan bikin story TikTok, cocok banget lah. Nah, begitu kita dari icon Core Coffee tadi, kita tuh langsung disambut sama area kasirnya. Nah, area di kasir Kuro Coffee itu mejanya itu panjang, warna dari kayu, warnanya cerah. Jadi kalau dilihat tuh adem banget. Nah, di area kasir tuh di pinggirnya tuh biasanya ada display pastry gitu ya. Kayak cinnamon roll, croissant,
terus cheesecake, cookies, dan biasanya juga kadang-kadang ada seasonal dessert juga. Dan di pinggir display pastry gitu tuh ada coffee mesin yang gagah warna hitam metal. Nah, kayak gitu di area kasir. Nah, yang paling aku heran tuh di area kasir Kuro Coffee itu walaupun banyak yang mesen merame, tapi nggak berisik. Malahan yang berisiknya tuh kayak cuma suara-suara mesin kopi, suara lagi steam susu, malah kayak gitu guys. Jadi kalian nyaman aja kalau ngantri di sini tuh gak bakal bosen. Jadi bisa sambil lihat menu-menunya yang lain kayak dessertnya, jadi kalian gak capek nunggu. Nah, begitu kalian dari area kasir tadi, kita tuh langsung disambut sama coffee bar yang terbuka. Nah, coffee bar di Kuro Coffee itu terbuka, jadi kalian tuh bisa lihat barista itu lagi nge-steam susu, lagi bikin espresso atau lagi bikin latte itu. Jadi kalian tuh bisa belajar sambil liatin baristanya bikin kopi. Jadi kalian bisa nanya tuh ke si barnya, ke baristanya kalau kalian mau nanya tentang kopi, gimana cara bikin kopi, kalian bisa lihat tuh di sana. Dan biasanya juga si beansnya tuh ada di toples-toples bening gitu guys. Jadi kalian bisa milih tuh kalian mau kopi apa, beansnya apa. Terus kalau kalian mau nanya-nanya tentang menu di Kuro Coffee, si baristanya juga gak bakal canggung, pasti baik banget, pasti ngejelasin yang benar-benar cocok buat kalian. Nah, lanjut di depan area bar itu sama kasir ada area indoor. Nah, indoor di sini tuh indoor paling penuh, tempat paling penuh apalagi kalau weekend. Nah, kalau weekend tuh ini tuh pasti rame banget. Soalnya ada banget di sini, terus cahaya juga natural dari luar sama lampu-lampu dari dalam juga yang warm. Jadi nyaman banget gak nyilauin. Terus table-table di sini juga cocok buat kalian kalau pacaran berdua, ada table yang buat berdua. Kalau ada sama teman-teman kalian berempat berlima bisa juga di sini. Terus apalagi kalau kalian sama rombongan keluarga sama mahasiswa mau kerkom, boleh nih di sini juga ada meja gede buat kalian. Nah, lighting di indoor juga lightingnya tuh paling enak menurut aku ya. Salah satu coffee shop yang lightingnya tuh enak banget. Soalnya lightingnya tuh campuran dari cahaya natural dari matahari dan juga lampu yang warm dari lampu-lampu di dalamnya. Jadi meskipun terang tapi gak nyilauin gitu loh. Nyaman banget pokoknya. Nah, terus kita tuh langsung disambut sama, biasanya tuh di pinggirnya tuh ada signature corner gitu. Nah, di sini tuh area itu warna putih, clean, bersih. Terus ada foto-foto poster-poster Ghibli juga, ada boneka Ghibli, ada tanaman-tanaman hijau yang bersih. Jadi kalau kalian foto di sini tuh fotonya tuh auto estetik, terus kayak foto-foto ala Pinterest gitu loh. Jadi kalau kalian mau buat instastory, mau bikin feeds, mau bikin TikTok, boleh nih foto-foto di sini kalian. Nah, di sabi signature corner tuh di pinggirnya tuh ada area ke toilet. Nah, area di toilet tuh kecil banget, jadi kalian pasti bingung nyarinya. Cuman pasti diarahin kalau kalian nanya ke baristanya atau ke pelayannya. Nah, area di WC itu bersih banget toiletnya. Toiletnya juga nyaman, bersih, dan clean banget. Jadi kalau kalian mau lama-lama di WC, tapi ngapain juga kan lama-lama di WC, mungkin mau pup atau mau apa, kalian cocok nih lama-lama di WC, tapi ngapain juga. Jadi kalian kalau mau lama-lama di WC nyaman banget, gak perlu khawatir. Jadi oke banget WC-nya, approve dari aku. Nah, terus abis dari toilet itu langsung disambut sama semi outdoor gitu. Nah, di semi outdoor ini tuh enak banget buat kalian yang pengen di dalam tapi gak pengen di luar juga. Terus gak pengen nyilau gak mau langsung dari cahaya sinar matahari, juga cocok di sini. Di sini juga tablenya ada beberapa macam juga, ada yang buat berdua, buat berempat, dan enak banget lah pokoknya. Jadi kalau kalian mau ngopi-ngopi tapi gak mau di dalam tapi mau di luar juga, terus gak mau kehujanan, cocok nih di semi outdoor. Nah, lanjut di semi outdoor itu tuh pas kita langkah beberapa langkah ke depan, kita tuh langsung disambut sama communal table-nya. Communal table di sini tuh gede banget, bahannya dari kayu tebal, panjang, melebar. Jadi kalau kalian mau nongkrong sama keluarga, sama teman-teman, mau sama kerkom atau mau ngapain, cocok nih di sini di communal table-nya. Soalnya table-nya tuh panjang, gede, melebar, jadi gak bakal pegel buat kalian yang
mau lama-lama di sini. Jadi oke banget buat kalian yang mau nongkrong lama-lama sama keluarga atau sama siapapun kalau ramean. Nah, dari seni outdoor, dari communal table tadi, kita tuh bisa ngelihat ke area outdoornya. Nah, area outdoor di sini tuh paling nyaman, paling adem, soalnya ada beberapa pohon tinggi, ada rumput-rumput juga, terus angin, biasanya tuh angin dari luar tuh enak banget di sini. Kayak kalau kalian mau ngopi terus takut ngeganggu orang, cocok banget di sini. Terus foto-foto di sini juga bagus banget. Terus kalau kalian mau ngopi tapi mau enak banget, aku saranin kalian tuh ngopi di area outdoor, apalagi kalau siang atau enggak kalau sore tuh pokoknya enak banget, adem banget. Nah, kalau kalian mau ngopi tanpa ngeganggu siapapun, gak takut berisik, terus mau adem juga, boleh nih di outdoor. Nah, lanjut. Nah, biasanya di area outdoor itu tuh ada salah satu spot foto yang banyak orang tuh gak tahu. Biasanya tuh ada di ujung-ujung spotnya. Nah, di sini tuh fotonya tuh clean, natural, ada pohon-pohon, ada rumput-rumput. Jadi kalau kalian mau foto-foto clean, hasilnya natural, alam malam banget, boleh nih kalian cocok foto di sini. Nah, mungkin cukup sekian ya dari tur lengkap tadi. Nah, menurut aku kalian mau duduk di mana, tapi menurut aku sebelum kita duduk kita mesen dulu ya. Nah, pas kita mesen nanti aku rekomendasiin menu-menu yang rekomendasi di Kura Coffee. Nah, kita jalan ke kasir dulu ya. Nah, kita udah nyampe di kasir nih guys. Kalian mau mesen apa? Tapi aku rekomendasiin tuh ada minuman yang namanya tuh cotton candy. Nih, cotton candy itu mungkin gak semua coffee shop tuh nyediain menu cotton candy ini. Soalnya cotton candy itu gak semua coffee shop tuh nyediain si menu ini. Nah, mumpung lah kalian lagi ada di cotton candy, maksudnya tuh mumpung kalian lagi ada di Kura Coffee, kalian harus wajib cobain cotton candy ini. Rasanya manis, permen karetnya tuh kerasa banget, tapi gak terlalu giung, gak terlalu kemanisan. Terus di makanan juga aku rekomendasiin cheesecake-nya. Cheesecake-nya tuh tipikal yang lembut, gak keras, dan gak terlalu manis juga guys. Nah, mungkin itu dua menu yang aku rekomendasiin dari Kura Coffee. Nah, kalau kalian udah pesennya, yuk aku anterin ke table yang communal table mungkinnya, yang buat kita bareng-bareng, cocok banget kan buat kita yang ramean. Di communal table tadi yang meja itu lebar, memanjang, besar, dari kayu. Nah, nanti aku anterin ke sana ya. Udah, kalian udah pada mesen kan? Oke, aku anterin. Nah, ini dia guys, tablenya yang cocok buat kita. Jadi, mungkin kalian ngopi-ngopi santai dulu aja, ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau ada apa-apa, bilang ke aku ya, nanti aku ada di table sana, oke? Gimana guys, udah ngopinya aman? Gimana nih overall makanan sama minumannya? Oke gak, aku rekomendasiin. Oke gak guys? Oke. Pasti enak kan? Nah, mungkin sekarang juga udah kesoreannya, udah mau malam. Mending kita lanjut besok aja. Nah, sebelum kita pulang, aku mau nanya sesuatu nih dari kalian. Overall 1-10 gimana nih ratingnya Kura Coffee guys? 10. Nah, jadi mungkin cukup sekian hari ini. Soalnya udah pada capek juga ya, udah mau malam, pasti udah pada keringetan juga, udah mau jenuh. Nah, mungkin nanti kalau kalian mau ngopi, mau ke tempat-tempat culture nih di Bandung, kalian boleh nih kontak aku, mau nanyain atau tempat-tempat spot paling oke di Bandung. Jadi mungkin sekian dulu aja ya hari ini. Maaf kalau aku tadi ada salah kata atau ke kalian. Jadi cukup sampai di sini aja. Hati-hati di jalannya ya guys. Sampai jumpa besok. Nanti aku kirimin schedule buat besok. Udah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.